siswa dan siswi SMA Negeri 30. Ya, kita jumpa lagi dalam sesi pendampingan materi ya, kerjasama antara SMA Negeri 30 dengan PKB Nurul Fikri. Kali ini kita di sesi yang pertama ini kita akan belajar geografi bersama dengan saya, yaitu Kak Srianto. Oke, tentunya masih semangat ya. Oke. Sudah hadir sekitar berapa ini? Ada sekitar 11 ya. 11. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang judulnya tes harian ya. Tentunya teman semua sudah ini ya, sudah mendapatkan soalnya untuk tes harian. Oke, sudah mengerjakan soalnya. Cek dulu nih, siapa nih, ada yang juru bicara nih. Nadia, mungkin mau menjawab, sudah mendapatkan soalnya belum? Untuk TH 4 ya? Oh, Nadia belum. Putri Tahira, apakah hadir? Sukma Ramdan Hidayatullah. Iya, kenapa Kak? Soalnya sudah dapat belum yang ini, yang mau dibahas? Oh, belum Kak. Belum ya? Soalnya gimana? Jadi untuk geografi nanti kita akan membahas tes harian ya. Di SIP. Oh, soalnya ada di aplikasi Android. Di aplikasi Android untuk soal pendampingan materi geografinya, silakan dicek di situ. Kalau tidak, memang kakak akan share screen untuk pembahasan TH dulu ya. Nyebutnya sih tes harian sebenarnya. Nah, ini kakak langsung share screen aja, biar kita menghemat waktu. Oke. Tolong langsung kita bahas dari sini. Hari ini sebenarnya targetnya ada TH 4 dan PS 4 ya. TH 4 ada 10 soal, kemudian nanti untuk PS 4-nya nanti ada sekitar 30 soal. Tapi kayaknya nggak selesai ya gitu. Tapi intinya TH dulu kita coba bahas. Nanti kalau ada yang nggak jelas langsung open mic dan kemudian tanyakan mana yang nggak jelas ya, atau di chat juga bisa ya kalau mic-nya bermasalah gitu. Oke, seperti itu. Kita masuk ke yang pertama ya. Nah, soalnya semacam ini sebenarnya. Oke. Langsung ini kakak kasih kuncinya, jawabannya seperti apa ya gitu. Tapi paling tidak kamu bisa baca dulu soal yang berkaitan dengan paradigma dalam geografi. Teks ini sebenarnya diambil dari buku diktat ya, buku kuliah sebenarnya saat itu diambil. Teks ini ya bukan dari koran atau dari majalah ya, atau dari web dan sebagainya, tapi langsung diambil dari situ supaya ini memahamkan ke siswa tentang paradigma dalam geografi. Nah, kalau kalian lihat paradigma dalam geografi itu nanti akan ada di bab pengantar geografi. Nah, salah satu bab yang sering keluar ya. Bahkan kalau dikatakan sering itu lebih dari sering ya. Jadi setiap tahun itu kayak semacam kebiasaan pengantar geografi selalu keluar ya, dari tahun ke tahun, dari zamannya dulu ya SPMB dan seterusnya sampai UTBK ini selalu keluar. Jadi ini kalau di Nur Fikri termasuk kuadran 1. Nah, gitu. Oke. Jadi masuk kuadran 1.
Artinya materi ini sebenarnya gampang, ya, gampang dan sering keluar. Itu kuadran 1. Tetapi nanti kecenderungannya adalah biasanya yang sering keluar tuh yang mana di pengetahuan geografi, subbab yang mana kan itu. Kalau dilihat subbabnya yang sering keluar adalah yaitu berkaitan dengan ada pendekatan, kemudian ada konsep dan juga ada prinsip. Gitu. Oke, jadi teksnya semacam ini ya. Jadi pandangan geografi atau paradigma ini telah memungkinkan terwujudnya perkembangan industri raksasa di kawasan kekuasaan Rusia. Wow, Rusia sekarang lagi dibahas ya, karena sejak dulu sebenarnya Rusia itu yang tanda kutip adalah bekas dari Uni Soviet, itu adalah negara yang termasuk negara industri yang besar ya, gitu. Baik itu nanti industri misalnya mesin, ya peralatan dan sebagainya, termasuk senjata. Nah sekarang ternyata diuji ya, ternyata senjatanya memang luar biasa, itu teruji. Nah, ketika saat itu perkembangan pemikiran ini mengatakan bahwasannya keadaan lingkungan alam sangat ekstrim ya. Jadi kalau kita perhatikan ke Siberia itu bagian utara itu sangat ekstrim sekali ya. Jadi suhu yang sangat dingin ya, membeku, salju dan sebagainya, ini sangat ekstrim. Tetapi kemudian terutama dalam hal pembangunan kompleks energi di daerah Siberia dan metalurgi regional, pengubahan alam dan pengembangan daerah Arktika, ini adalah salah satu dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan Rusia di daerah yang sangat ekstrim. Oke, pendekatan berdasarkan pandangan ini dikembangkan oleh para geografiwan penganut ideologi Lenin-Stalin di Rusia, Republik Rakyat Cina, dan kawasan negara sosialis komunis lainnya. Intinya bahasanya negara-negara itu mengatakan nggak ada nih yang bisa merintangi kita. Kita punya teknologi, ya, kita punya mesin dan sebagainya, sehingga kita bisa menaklukkan alam. Jadi orang berpikir bisa nggak sih kita mendirikan industri daerah kutub atau daerah rintang tinggi gitu ya? Kira-kira bisa nggak gitu? Nah mereka berusaha untuk mendobrak, ya, mendobrak tentang pandangan bahwasanya manusia itu nggak bisa tuh, ya, melakukan sesuatu di daerah-daerah yang ekstrim. Oke, kemudian pandangan ini menganggap bahwa manusia secara bebas menguasai alam dan alam tidak mampu merintangi ideologinya. Dalam pandangan ini, manusia dalam masyarakat adalah yang paling dominan. Faktor alam tidak menjadi rintangan bagi ideologi ini. Bagaimanapun beratnya lingkungan alam dengan ideologi harus dapat diatasi. Gitu. Jadi mengatakan manusia adalah makhluk yang superior, nggak ada yang mampu merintangi. Dan ternyata mereka buktikan dengan mendirikan industri-industri raksasa di daerah-daerah yang ekstrim. Gitu. Oke, pertanyaannya adalah, berdasarkan uraian di atas, jenis pandangan geografi atau paradigma yang dimaksud adalah apa? Oke ya, optionnya sudah diberikan di situ, dan masing-masing option, kalau soal yang dibuat Nul Fikri itu adalah tentang paradigma semua, jadi setara ya. Itu. Jadi kosmografisme, environmentalisme, posibilisme, probabilisme, dan voluntarisme adalah paradigma atau pandangan dalam geografi. Oke, mungkin kalian bisa mereview kembali materi kelas 10. Nah, jawabannya apa kira-kira di sini? Nah, teorinya adalah di sini. Kok jawabannya udah tahu, Kak? Oh iya, jawabannya udah tahu ya, yaitu voluntarisme. Nah, dasar teorinya kayak apa? Kan gitu. Jadi ketika kita membahas sebuah soal, maka kita harus tahu dasar teorinya seperti apa. Sehingga kok jawabannya voluntarisme. Oke. Jadi paradigma dalam geografi ini kakak batasi menurut R.S. Matheson. Jadi ada 5 paradigma dalam geografi. Yang pertama ada kosmografisme. Ya, yang kedua nanti ada environmentalisme atau yang terkenal dengan determinisme. Yang ketiga ada posibilisme, kemudian probabilisme dan voluntarisme. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, di share screen ini kalian bisa membaca ya. Gitu. Bisa membaca, kemudian dilihat di sini berdasarkan wacana di atas jelas ya bahwasanya menganggap manusia itu tidak ada yang bisa merintangi ya. Jadi manusia secara bebas menguasai alam secara sukarela, voluntar gitu. Dan alam tidak mampu merintangi ideologinya. Nah, dalam pandangan masyarakat ini ya, pada masyarakat ini
itu manusia adalah yang paling dominan dan tidak ada faktor alam yang mampu merintangi ideologi manusia. Pandangan ini namanya voluntarisme. Oke. Nah, kalau kita perhatikan nanti kan kita ketemu dengan pandangan ada apa nih? Pandangan kosmografisme di sini ya. Kosmografisme ini adalah pandangan yang mengatakan bahwasannya itu bumi bagian dari kosmos. Karena bumi bagian dari kosmos, maka apa yang terjadi di alam semesta sana akan berpengaruh pada manusia atau kehidupan di muka bumi. Sebuah pandangan yang kalau kita lihat itu pandangannya masih tradisional, gitu, ya. Oke, siapa di antara kalian yang masih percaya misalnya ramalan bintang? Ya, kalau ada berarti kalian masuk ke dalam paham kosmografisme. Gitu. Ya, kosmografisme. Bintang di langit kok bisa berpengaruh pada nasib manusia di muka bumi. Nah, gitu. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah determinisme fisik ya. Ini adalah pandangan yang mengatakan bahwasannya manusia itu dikuasai alam, ya. Jadi manusia itu sosok yang pasif sehingga dikuasai oleh alam. Manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa, karena semuanya nanti ditentukan oleh alam atau kondisi alamnya. Jadi kalau misalnya dia berada di satu tempat, ya, kemudian kok nggak ada air, ya sudah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Dia nyari air kemana-mana nggak dapat, maka dia nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Tetapi nanti muncul paham posibilisme yang mengatakan bahwasanya oh tidak, manusia itu tidak pasif tapi sudah aktif. Artinya possible ya, ada aneka-aneka kemungkinan-kemungkinan yang disediakan oleh alam. Kemudian manusia menentukan tipe-tipe produksi melalui teknologinya. Gitu. Jadi kalau menyediakan manusia baru bisa. Jadi dalam batas tertentu manusia sudah aktif. Kalau imposibilisme ya, misalnya kalau di satu tempat yang nggak ada air permukaan, dia akan mencari air tanah kayak gitu. Yang penting alam itu sudah menyediakan. Ya. Terus kemudian probabilisme, ya, probabilisme. Probabilisme ini yang mengatakan bahwasanya kemungkinan manusia menguasai alam itu hanya dalam hitungan statistik saja. Nah, ini perkembangan ini muncul karena berkembangnya hitungan-hitungan atau ilmu statistik, probabilitas. Nah, ya. Jadi manusia menguasai alam itu hanya probabilitas, dihitung probabilitasnya saja. Misalnya, kira-kira bisa nggak berapa persen sih kita bisa membangun jembatan dari Jawa ke Sumatera melewati Selat Sunda? 90% gitu. Tapi setelah dihitung-hitung, ya manusia tetap aja nggak membangun jembatan itu. Nah, tetap aja manusia dalam kondisi masih dikuasai alam atau new determinisme gitu. Kemudian tadi kita bahas tentang voluntarisme ya, bahwasanya manusia secara sukarela itu menguasai alam. Oke. Sampai di sini silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Kalau nggak ada, oke, nggak ada ya? Belum ada ya? Oke. Tadi kakak lanjut ke nomor 2. Oke. Nomor 2, perpindahan panas secara langsung dapat terjadi secara ini adalah materi atmosfer. Salah satu materi yang dikatakan sering keluar ya menurut Fikri, dan datanya kamu bisa cek sendiri ya, selalu keluar gitu ya. Cuman masalah atmosfer, materi atmosfer, litosfer itu materi yang sangat luas banget ya. Terus keluar soal cuma satu gitu. Jadi kadang-kadang aduh, yang keluar yang mana gitu.
Nah, makanya paling tidak ketika ada kondisi semacam ini ya teman-teman siswa dan siswi SMA Negeri 30 itu harus sudah bisa memilih kira-kira materi mana yang harus dikuasai gitu. Ya, jadi kadang-kadang kalau mau ya istilahnya pragmatis itu ya ini aja yang saya kuasai gitu. Bisa jadi semacam itu karena di beberapa materi itu sudah lama nggak muncul lagi. Misalnya tentang industri. Industri itu udah cukup lama sebenarnya ya, tidak muncul lagi di beberapa tahun terakhir ini. Tentang industri misalnya atau tentang konsep wilayah gitu. Nah, atmosfer paling tidak ini kudu ya, wajib dikuasai gitu. Salah satu yang menggelitik kakak itu adalah adanya studi tentang generasi yang literasinya cukup kurang itu. Jadi dari awal ketika misalnya PTM kakak tekankan ke siswa bahwasanya paling tidak kamu sudah pernah baca modul geografi, modul Nurul Fikri. Nah, gitu. Jadi membaca gitu ya. Ya kalau anak IPS nggak membaca mau ngapain? Anak IPA modalnya ngitung, anak IPS modalnya baca gitu. Nyatanya ada buku-buku gitu ya. Berarti kan harus dibaca. Gitu. Nah, geografi itu paling tidak dasarnya baca dulu, baru menganalisis melalui latihan soal. Kalau kamu nggak pernah latihan soal, nanti kamu kaget. Kaget ketika nanti ketemu dengan soal. Nah, kayak gini aja misalnya ya, perpindahan panas secara langsung dapat terjadi secara apa gitu. Kita bicara perpindahan panas berarti bicara tentang suhu. Karena suhu itu kan sebenarnya merambat ya dari suatu benda ke benda yang lain kan gitu. Misalnya dari matahari kemudian nanti kalor itu akan berpindah gitu. Berarti panas ini akan memanaskan suatu benda permukaan bumi, tapi ada yang langsung, ada yang tidak langsung kan gitu. Nah, ada adveksi, konduksi, konveksi, absorpsi, dan turbulensi. Nah, di sini perpindahan panas secara langsung itu secara absorpsi ya, jawabannya D. Penjelasannya macam apa? Seperti ini penjelasannya sebenarnya. Kalau secara langsung itu dapat terjadi karena ada beberapa faktor ya, yaitu ada radiasi, absorpsi, kemudian ada refleksi, kemudian ada difusi. Jadi energi matahari yang kemudian nanti berpindah bukan melalui atmosfer. Nah, di atmosfer itu nanti ada berbagai macam benda di situ ya. Radiasi berarti ini tanpa lah ya zat perantara, jadi langsung dari benda yang panas atau mesin matahari itu langsung menuju ke objek tujuannya panasnya ya. Absorpsi berarti ada penyerapan dari panas ya oleh awan atau gas yang ada ya di atmosfer, kemudian permukaan bumi ataupun objek lain yang ada di permukaan bumi. Kemudian refleksi ini hanya dipantulkan ya. Dipantulkan, kemudian nanti ada difusi, pemencaran atau penyebaran. Nah, ini pemanasan secara langsung. Jadi udara panas itu nanti langsung dari matahari gitu. Oke. Nah, biasanya nanti ini bisa nanti panasnya disimpan. Misalnya absorpsi itu nanti panasnya disimpan. Ya, misalnya permukaan bumi itu akan menyerap ya panas bumi, kemudian nanti akan dikeluarkan lagi misalnya ketika malam hari. Nah, mungkin semacam ini ya kalau kalian perhatikan. Jadi yang sampai ke permukaan bumi itu sebenarnya sangat kecil ya, sekitar hanya 40 sampai 50% saja energi matahari yang sampai ke permukaan bumi ya. Sisanya nanti ada yang diserap dan sebagainya ya. Kalau kalian perhatikan ya di sini ya kira-kira ya hitung-hitung ada sekitar 51% ya, yang diserap oleh bumi ya gitu. Berarti sisanya nih di ya itu ya ada direfleksikan ya gitu. Ada yang tadi dipantulkan, difusikan ya, disebarkan oleh awan ya, dipantulkan bukan bumi gitu. Ini kan sekitar 40 ya gitu. Jadi yang serap 51% misalnya, kemudian 19 absorb by atmosphere and cloud ya. Jadi diserap itu sekitar 19%. Kemudian
Earth albedo 3% reflected and scattered ya. Jadi ini dipantulkan dan juga disebarkan itu oleh permukaan bumi sekitar 4%, kemudian awan sekitar 20% dan juga atmosfer itu sekitar 6% saja. Itu totalnya adalah 49%, sisanya diserap oleh bumi. Itu. Ini soal nomor 2 ya. Jadi baikkan lagi ke sini. Jadi adveksi, konduksi dan juga turbulensi. Adveksi, konduksi, kemudian konveksi dan turbulensi adalah pemanasan udara secara tidak langsung ya. Tidak langsung. Adveksi itu nanti ketika pergerakan secara horizontal, sedangkan konveksi itu secara vertikal. Makanya kita perhatikan ada namanya hujan konveksi, ya, gitu kan? Hujan konveksi ini terjadi karena adanya kenaikan massa udara secara vertikal. Gitu. Jadi udara yang di bawah kemudian nanti karena panas dia bergerak ke atas dan memanaskan udara di atasnya. Itu namanya konveksi. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada 23. Banyak banget ini ya. Mana suaranya? Ananda Arvia, ada suaranya enggak nih? Bagus Adi. Basili. Ada pertanyaan? Cantika Melia. Absen satu-satu nih sebenarnya ya gitu. Untuk memastikan saja. Karena kecenderungannya itu ya PJJ itu nggak tahu ya. Suka ditinggal-tinggal. Ya enggak? Gitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan berarti langsung saja nomor 3. Nomor 3. Oke, berdasarkan teori tempat pusat atau central place theory, ini ya kita paling tidak walaupun ini kuadran keempat tapi dikeluarkan juga nanti ya siapa tahu nanti ada soal yang masih berkaitan dengan konsep wilayah. Ini kaitan dengan konsep wilayah tentang teori tempat pusat atau central place theory yang dikemukakan oleh Walter Kristaller ya. Nah, ini hierarki 7 adalah di sini jawabannya C. Memengaruhi. Ya, itu yang baku memengaruhi ya. Seluruh bagian dari wilayah hinterlandnya, seluruh bagiannya akan dipengaruhi. Nah, seperti apa sih konsepnya sebenarnya kalau bicara tentang teori tempat pusat atau central place theory? Ide Kristaller adalah saat itu mengatakan bahwasannya sebuah pusat pelayanan itu akan melayani daerah di sekitarnya, ya. Yang dekat kita buat sini. Pusat pelayanan itu bisa macam-macam ya. Misalnya apa? Toko, sekolah, rumah sakit, ya. Nah, ini akan melayani daerah sekitarnya. Jangkauan wilayahnya bentuknya adalah heksagonal. Ini heksagonal. Walah. Gambarnya aneh. Ya. Ini lurus ya. Bentar deh, dihapus dulu. Nah. Oke. Seret. Nah. Heksagonal itu segi itu loh, segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini gambarnya bagus. Pakai
manual ya, tabletnya manual, apa namanya, pentabnya manual. Jadi kondisinya kayak gini. Nah, oke. Nah, ini akan melayani dari sekitarnya dengan bentuk heksagonal. Nanti kalau di sini ada pusat pelayanan lagi, sini, maka dia akan bentuk heksagonal lagi. Seret, 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 seret. Nah, gitu. Ini juga nanti sampai sini ya, ada pusat pelayanan lagi di sini. Ada set, 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 set. Heksagonalnya lucu. Nah, tapi intinya seperti itu heksagonalnya. Nah, misalnya ini supermarket ya atau mall. Kalau posisi kamu di sini ya, maka kamu belanjanya ke sini. Kalau posisi kamu di sini rumahnya, maka belanjanya ke sini. Karena apa? Kecenderungannya orang akan menuju ke pusat pelayanan yang terdekat dari rumahnya. Oke, ini juga rumah kamu di sini nih gitu. Kamu akan belanjanya atau sekolahnya ke sini. Maka yang namanya sistem regional untuk sekolah itu kayaknya juga mengadopsi dari rumusan Kristaller. Gitu. Karena orang kecenderungannya akan menuju ke pusat pelayanan yang terdekat dari rumahnya. Gitu. Oke. Tapi kemudian ada pengecualian ketika kita melihat yang namanya pusat-pusat ekonomi, ya toko ataupun warung, warung lah boleh ya, warung, toko, pasar dan sebagainya, itu kan tidak semua sama gitu ya. Jadi ada pasar-pasar yang dia misalnya lebih modern, pakai AC lah, bersih ya gitu, lebih lengkap. Maka dia akan punya hierarki yang tinggi dibandingkan dengan pasar-pasar yang cenderung tradisional, becek ya, kotor dan sebagainya. Nah, kecenderungan orang itu, aduh, dekat rumahnya pasarnya nggak bagus gitu. Maka kemudian bagaimana caranya dia pergi ke tempat yang lebih bagus untuk belanja. Sehingga walaupun jauh tetap dilakukan. Jadi ketika di sini misalnya, ini kakak kasih contoh di sini, ya ini pusat pelayanannya lebih lengkap, ya ini mallnya lebih lengkap dan sebagainya. Kamu posisi di sini, bisa saja kamu nanti belanjanya ke sini. Gitu. Melewati batas area yang harusnya di sini. Nih, karena di sini lebih lengkap dan sebagainya. Gitu. Itu namanya hierarki. Hierarki pusat pelayanan. Rumah sakit juga seperti itu. Ada rumah sakit yang masih misalnya untuk hanya ya puskesmas gitu ya. Kemudian nanti ada yang skopnya rumah sakit daerah, ada yang nasional, ada yang internasional. Kayak gitu kan hierarki, ya enggak? Nanti ada rujukan-rujukan itu karena menunjukkan bahwasanya ada pusat pelayanan yang lebih bagus dibanding dengan yang lainnya. Nah, ini akan menarik ya orang-orang yang letaknya sebenarnya sangat jauh. Maka nanti Kristaller membuat semacam teori ya, yaitu adanya asas. Nah, jadi hierarki itu nanti ditentukan adanya asas. Asas pasar, lalu lintas, dan asas administrasi. Oke. Jadi begini ya, untuk yang asas pasar, itu K-nya sama dengan 3. K itu kristal. Nah, gitu ya. Karena menarik sepertiga, ini sepertiga ya kelihatannya, di sini sepertiga. Wilayah tetangganya, ini kalau kamu hitung, ini sepertiga loh. Ya, ini sepertiga ya. Wilayah ini tuh sepertiga dari wilayah ini, gitu. Sepertiganya. Nah, ini nanti ketariknya ke sini, ke tengah, gitu. Ini juga ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah. Sehingga ini kan ada satu nih, ini satu ya, satu pusat pelayanan ditambah dengan ada 6 ya. 6 dikali sepertiga. Maka nanti ini jadi berapa? Nah, gitu. 1 tambah 2. Jadinya berapa? 3. Nah, ini K sama dengan 3 itu asalnya dari sini. Ya, asalnya dari 1 pusat pelayanan ditambah dengan menarik dia sepertiga kali 6.
sehingga hasilnya adalah 3. Jadi ketika pasarnya bagus, pasarnya modern, lebih lengkap, maka dia hanya mampu menarik sepertiga wilayah tetangganya, dan nanti ini akan menyebabkan akses pasar ini punya nilai K sama dengan 3. Kalau K4 itu dari mana asalnya, Kak? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya. Jadi pusat pelayanan itu yang di tengah itu menarik setengah dari wilayah tetangganya. Wow, lebih besar kan? Berarti lebih besar. Kok bisa seperti itu? Karena di sini dikenal dengan asas lalu lintas. Karena jalannya yang bagus, transportasinya yang bagus, ya, kemudian murah, terjangkau, cepat, ya, gitu. Sehingga orang itu ya nggak masalah kalau dia menuju ke pusat pelayanan yang jauh dari rumahnya, gitu. Yang seharusnya dia menuju ke pusat pelayanan terdekat dari rumahnya, dan kemudian dia belanja di situ misalnya, dia bisa jauh karena ada transportasi. Rumahnya Bekasi, belanja ke Jakarta, bisa jadi. Aglomerasi Jabodetabek itu nanti seharusnya orang-orang yang tinggal di Bekasi dan sebagainya itu kan bisa belanja dengan cepat. Ada LRT, MRT, bus, Transjakarta, ya, jalan tol dan sebagainya. Harusnya seperti itu konsepnya. Ya, di negara-negara maju, ya, kota-kotanya itu nanti ya kota megapolisnya itu nanti ya dikelilingi oleh wilayah-wilayah interlandnya, dan mereka dengan cepat bisa atau dengan mudah menjangkau ke pusat pelayanan yang ada di kota. Seperti itu. Nah, kalau administrasi bagaimana? Administrasi ini seluruhnya akan ditarik. Kenapa ditarik? Karena memang dia nggak bisa meninggalkan administrasinya. Contoh, kamu tinggal di misalnya kelurahan tertentu, ya X misalnya. Kamu ingin ngurus administrasi, kamu nggak bisa ngurusnya ke kelurahan lain, itu nggak bisa. Tapi kamu ngurusnya ke kelurahan di mana kamu berdomisili di situ. Nah, berarti kan seluruh wilayahnya akan tertarik ke situ ya. Nah, ini contohnya, ini dari Krisnalo semacam itu, ya, mungkin bisa dipahami. Kalau nggak paham, silakan langsung open mic-nya dan tanyakan yang nggak bisa. Kalau mic-nya rusak, nggak ada mic-nya, maka cukup kamu ketik di chat, ya, di kolom chat. Silakan. Oke, sambil minum ya. Ada nggak di kolom chat? Nggak ada. Mantap. Udah paham semua ya. Baik. Nomor 4 kalau gitu. Ini nomor 4 ya. Oke. Nomor 4 di sini nanya tentang hewan-hewan. Waduh, kalau hewan-hewan kalian udah sangat familiar ya, hewan-hewan yang ada di Indonesia. Beberapa jenis fauna di bawah ini yang termasuk fauna region peralihan. Kalau kita bicara peralihan, berarti kita ingat ya, bahwasanya Indonesia itu dibagi menjadi ada 3. Ada 3 ya wilayah fauna. Jadi fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu barat, tengah, dan timur. Oke. Ini jawabannya A, Malio, Komodo, babi rusa, dan anoa. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan bahwasannya pembagian itu didasarkan garis batasnya, yaitu ada garis Wallace di sini. Garis Wallace itu bukan ditemukan ya, karena garis kan imajiner. Jadi dikemukakan oleh Wallace yang saya itu membagi dunia ini menjadi 6 biogeografi ya. Jadi nanti ada dari Afrika ada Paleartik, kemudian Ethiopian, kemudian ada Oriental, kemudian ada apalagi Neartik ya, kemudian Neotropikal dan Australia.
Jadi itu nanti di Indonesia sendiri sebenarnya dibagiin jadi 2. Nah, gitu ya. Kok nggak 3, Kak? Ya kalau Wales itu bagian cuma 2. Wales itu bagian cuma 2 loh, yaitu Oriental dan Australia. Jadi kalau Wales, Sulawesi itu masuk mana? Sulawesi masuk mana? Kata Wales masuk Australia, ya kan? Kamu mesti pikir kok bisa gak itu masuk ke tengah. Tengah itu ketika nanti ketemu dengan Weber. Ini garis Wales, ini Weber. Jadi 3 kan? 1, 2, 3. Nah gitu kan? Kalau cuma Weber sendiri, 1, 2. Nah gitu. Weber sendiri, 1, 2. Gitu. Iya enggak? Nah ini sebenarnya supaya kalian dipaham bahasanya 3 itu nanti garis batasnya ada Wales di bagian barat dan Weber bagian timur. Baru kemudian bisa dibagi 3. Barat, tengah, dan timur. Barat itu oriental. Ya, biasanya mamalianya besar, mamalia. Besar ya, ada gajah, sapi, kerbau dan sebagainya. Kemudian bagian peralihan ini adalah endemik. Nyebutnya sih orang endemik. Ya, nyebutnya endemik. Artinya hanya ada di Indonesia secara alami. Itu endemik. Ya, jadi secara alami itu hanya ada di Indonesia. Aja tadi ada burung maleo, babi rusa, kemudian ada komodo, kemudian ada satu lagi ada tadi udah berapa? Maleo, anoa, babi rusa, komodo ya. 4 ini adalah termasuk hewan endemik yang sangat terkenal di Indonesia, ya bahkan di dunia. Kamu cari komodo kalau nggak di Indonesia ya di mana susah. Gitu. Nah, kalau bagian timur itu nanti masuknya ke Australian ya. Jadi timur itu nanti ke Australian. Sebentar. Ya, ke Australian. Artinya nanti di sini hewan-hewannya kebanyakan hewan-hewan marsupial ya atau hewan-hewan berkantung. Nah, jika nggak dapat, nah ini kan ini garis Wallace. Ini garis Wallace-nya nih. Bentar, ininya terlalu sensitif. Terus ada Weber line di sini. Pokoknya sini ya Weber ya. Ini Willis. Nah garisnya kan ini nih kalau Weber di sini. Nah Willis itu kan nanti posisinya di sini nih. Jadi nanti di sini posisinya. Jadi kalau gambar kalian kurang lengkap nanti dia belok. Jadi Filipina itu sebenarnya dia dimasukkan oleh Willis itu ke barat ya. Ke barat atau oriental gitu. Nah posisinya nanti dilanjutkan oleh Huxley. Huxley ini kalau baca kita yang muridnya lah gitu ya, muridnya dari Wallace. Nanti dia nyambungnya ke sini Lex karena Weber itu nanti ke sini Wallace ya. Oke, nah sini kenapa aku tarik batasnya sini, ini sebenarnya ke arah geologinya itu berpengaruh ya paparan Sunda di sini. Jadi keanekaragaman fauna di Indonesia itu adalah karena adanya salah satunya iklim dan geologi. Dan ini adalah batas dari Selat Makassar di sini. Ini laut yang dalam, selat yang dalam, sehingga hewan itu nggak bisa berpindah. Gitu. Nah, posisinya kalau Weber itu dia nariknya agak takut-takut dia besan pada ini, paparan Sahul di sini. Ya, jadi paparan Sahul yang kemudian nanti di sini ya jadikan sebagai dasar klasifikasi di sini adalah fauna Australia. Seperti itu. Jadi sangat luas sebenarnya. Maka nanti kalian akan ketemu dengan namanya di sini, namanya Kepulauan Belize. Hingga faunanya disebut sebagai fauna Willis. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Langsung open mic.
Tidak ada? Tidak ada, berarti ya lanjutkan saja. Ini teori sebenarnya, kamu baca aja di di peraturan pemerintah nomor 27 ya. Ingat-ingat nanti ini PP nomor 27 tahun 1980. Nanti pembagiannya agak beda ya dengan tahun 67. Nanti pakai yang terbaru. Jadi bahan galian ini sangat penting bagi pertahanan, keamanan negara. Seperti ada minyak bumi, ada gas alam, ya, unsur radioaktif, ya, digolongkan dalam bagian bahan galian strategis ya, atau ini golongan A, ya. Yang lainnya apa? Silahkan dilihat di sini pembagiannya. Wow, lengkap sekali. Ini dapat kamu peroleh ya ketika membaca dari modul bab sumber daya alam. Golongan A. Jadi bagiannya itu ada golongan A, ada golongan B, dan golongan C. Golongan A ini adalah bahan galian strategis ya. Kemudian yang golongan B itu vital, artinya ini untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Sedangkan C adalah bahan galian industri biasanya nyebutnya ya. Gitu. Jadi di sini ada minyak bumi, gas alam, aspal ya, batu bara, antrasit ya. Kemudian ada yang B ini tembaga, timah, mangan besi, krom ya, dan sebagainya. Bahan galian C ini adalah nitrat, fosfat, asbes, talk, grafit, dan sebagainya. Mudah sekali ya untuk soal ini. Oke. Terus nomor selanjutnya, nomor 6, ini terkait dengan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kasusnya ini kadang-kadang ini angin itu kan depannya A ya. Maka ada yang jawabnya A di sini. Kenapa? Lo PLTA kan bangkit tenaga air. Padahal ini adalah tenaga air. Nah, air yang mengalir, air terjun dan sebagainya punya tenaga potensial dan ini dapat digunakan untuk menggerakkan turbin ya, turbin dan jadi arus listrik. Ya, gitu. Jadi air ya. Kemudian nanti ini U itu uap, P itu panas bumi, misalnya di Kawah Kamojang, ini digunakan nih ya. Jadi kalau panas bumi itu atau geotermal itu prinsipnya sebenarnya itu misalnya ini ya, ini. Terus nanti di sini ada fluida atau cairan ya, ya fluida. Terus di sini ada magma. Nah, otomatis kan memanaskan ya. Fluida jadi panas. Kalau panas kemudian mendidih nggak? Iya mendidih. Tuh ya. Kakak tahu kamu menjawab dalam hati ya gitu. Fluida ini mendidih. Kalau mendidih punya tekanan uap nggak? Ya, punya. Nah, tekanan uapnya ini sangat kuat dan kemudian nanti digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, itu namanya PLTP ya, panas bumi. Jadi tekanan uap ini. Kayak kamu misalnya lihat orang masak ya gitu. Lihat orang masak itu kan nanti ketika mendidih kan ada tekanan uapnya. Yang dulu oleh James Watt itu digunakan untuk membuat mesin uap. Nah, ya cikal bakal mesin sekarang gitu ya. Yang digunakan untuk kereta api. Maka dulu tuh pakai tungku ya, tungku ada airnya, uapnya tuh kencang gitu ya, dan kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin. Seperti itu ya. Oke, PLTG itu berarti sini gas ya, gas. PLTG ini berarti gas ya. Oke, itu ada tulisan nutupin nggak ya? Nah, kemudian jawabannya kenapa B, Kak? Karena B itu dari kata bayu. Jawa sentris banget ya. Ya iyalah ya. Itu. Jadi beberapa teman kalian yang berasal dari luar Jawa kayaknya
agak susah nih, kok B gitu ya. B kan apa gitu ya. Nyata B itu kata Bayu. Bayu itu dalam bahasa Sanskerta ini adalah angin. Itu. Ya enggak? Y. Ini nomor berapa tadi? 6 ya. Sebentar ini nutupin ya. Ini kayaknya ada nutupin ya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 7. Eh, bicara dengan zona subduksi adalah bicara tentang pertemuan lempeng tektonik ya. Jadi lempeng tektonik itu nanti salah satunya adalah pergerakannya adalah secara konvergen. Masih ingat kan? Ya, ada 3 ya pergerakan dari lempeng itu. Nanti ada yang konvergen, divergen, dan transform. Nah, ketika nanti konvergen pergerakannya, maka bisa terjadi karena konvergen itu tidak harus subduksi. Ingat. Ini berapa yang kemudian sering kakak uraikan ya di kelas-kelas Idul Fikri itu bahwasannya kebanyakan kita menganggap itu ya konvergen itu ya hanya subduction atau subduksi, artinya ada lempeng yang masuk ya menyusup yang namanya subduction. Tetapi sebenarnya ketika konvergen itu antara ini ada lempeng benua, ini lempeng benua, maka ketika bertemu karena derajatnya sama, dia nggak ada yang mengalah bahasanya. Maka kemudian yang terjadi apa? Ada semacam kenaikan. Ini. Ditabrakan gini, nggak ada menyusup, nggak ada. Karena ini lempengnya kan lempeng benua dengan benua. Kalau yang menyusup itu adalah ini lempeng benua, ini lempeng samudra. Terus kemudian samudranya turun. Karena dia lebih berat. Berat jenisnya lebih tinggi. Set gitu. Sehingga tipe semacam ini set. Set. Kelihatan kan? Ya, kelihatan. Nah, ini disebut sebagai subduction. Tapi kalau semacam ini, set gitu. Nah, ini namanya abduction. Nah, baru tahu kan kalian abduction. Abduction itu contohnya mana, Kak? Contohnya adalah kalau abduction itu contohnya adalah jadi yang seperti ini tadi. Ini kan menghujam ke bawah sini ya. Oke. Nah, ini namanya subduction atau subduksi ya. Yang di sana. Tapi kalau yang semacam ini, batas lempengnya di sini, nggak ada yang mengalah. Namanya abduction atau bahasa Indonesia abduksi. Ini contohnya mana? Contohnya adalah ini pegunungan Himalaya. Nah, ya kan? Itu tipenya adalah pertemuan antara Eurasia dengan namanya sublempeng sebenarnya ya, India. Jadi India itu nabrak kemudian bergerak ke atas jadilah gunung Himalaya. Makanya semakin lama ini berdasarkan penelitian ya, itu pegunungan Himalaya semakin tinggi. Gitu. Jawabannya adalah di sini subduction ya itu adalah pantai selatan Kepulauan Nusa Tenggara. Pantai utara Pulau Jawa Kak, itu kan bukan subduction. Jadi subductionnya lempengnya itu berada di selatan. Timur, nah timur juga aman, barat aman, selatan. Nah, makanya ibu kota di Kalimantan Kak, ya bisa jadi gitu. Nah di sini kan, nah lempengnya itu ketemunya di sini, seret terus sini ya. Nah nanti di sini kan ketemu lempeng. Ini lempeng Eurasia. Ini lempeng Pasifik. Terus ini lempeng apa? Ayo ada yang tahu? Lempeng? Ada yang tahu? Ini kakak mendekatkan
Pingkem sebenarnya untuk dengarkan kalian, ternyata nggak bersuara juga. Ini lempeng apa? Ini lempeng apa? Bagus Adi. Lempeng Indo Australia. Ini subduction di sini loh, ya. Ini subduction di sini loh. Ini posisinya agak ke sana ya, kurang geser sini tadi. Nah, oke, sorry. Ya. Ini subduction. Maka daerah sepanjang subduction ini, ya, karena dekat dengan subduction, ini daerah rawan gempa bumi. Ya, gitu. Jadi kalau kamu tinggal di Jakarta, ya jangan merasa aman dari gempa bumi, karena apa? Pergerakannya itu di sepanjang di sini ya, barat Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara sampai Maluku. Kemudian nanti di sini juga ada pergerakan lempeng di sini dan masuk di sini. Jadi memang daerahnya semuanya hampir semuanya kecuali sini. Ini kan di tengah posisinya, Kalimantan di tengah. Posisi di sini kan di tengah nih. Jadi bukan pada perbatasannya lempeng, jadi lebih aman. Gitu. Nah, ini jawabannya. Kalau ingin tahu barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa Bali, utara Pulau Papua, ya, kemudian timur Pulau Kalimantan, ya, pantai utara, barat Tenggara Pulau Sulawesi. Ini kaitannya dengan kalau ini kan Sulawesi itu memang daerah-daerah bergerak atau daerah sesar ya, sepanjang Mesir Maluku, Halmahera dan Kepulauan Maluku. Ya, sesuai dengan tadi yang saya gambarkan adanya pertemuan lempeng. Oke, semacam itu. Jadi nanti kalau ditanya kenapa sih kok IKN di Kalimantan, ya di sana relatif lebih sedikit ya kejadian gempa. Tapi yang namanya gempa di Indonesia ya pernah terjadi lah di Kalimantan, karena di sana ada sesar-sesar aktif. Jadi gempa tidak hanya dari tumbukan lempeng, tapi juga bisa karena adanya pergerakan dari lapisan ke bumi ya, atau nanti ada sesar ya dislokasi. Baik, nomor selanjutnya nomor 8, ini tahap perkembangan kota menurut Griffith Taylor ya gitu. Jadi nanti untuk Griffith Taylor tidak ada yang namanya nekropolis ya. Jadi Griffith Taylor itu perkembangan kota itu dibagi menjadi ada 4, stadium infantil ya. Di sini. Kemudian juvenil ya, kemudian stadium mature dan senil. Intinya hampir semua perkembangan kota itu seperti organisme. Jadi dari lahir ya, kemudian dewasa berkembang dan kemudian jadi kota mati. Nanti kalau kamu cek ya, menurut yang ada polis gitu ya, siapa itu ya, gitu. Ada kemudian Neopolis dan seterusnya sampai kemudian ada nekropolis ya, artinya kota mati. Infantil dalam hal ini ya, adalah tidak terlihatnya batas ya yang jelas antara permukiman dengan perdagangan. Jadi ya rumahnya di situ, jualan di situ ya. Tapi kemudian ketika tahap juvenil ini ya, rumah-rumah yang tua sudah mulai terdesak ya, muncullah rumah-rumah baru ya. Kemudian pusat-pusat pertokoan mulai muncul. Oh, sudah ada pembedaan nih ya, ketika orang ingin misalnya belanja ya itu bisa menuju ke pusat pertokoan gitu. Kemudian kalau stadium mature itu banyak timbul daerah baru, misalnya industri perdagangan dan perumahan ya. Kayak misalnya Depok muncul. Nah, itu kan salah satunya memang daerah-daerah baru yang muncul ya gitu. Kemudian tahap senil ini artinya tahap di mana terjadi kemunduran kota ya. Kota mengalami kemunduran, dari beberapa teori itu memang ada mirip dengan nekropolis ya. Itu yaitu tahap yang mana dengan tiranopolis, artinya kota-kota yang mengalami kekacauan baru kemudian mati ya. Kemacetan yang tinggi, kriminalitas yang tinggi, ini akan menyebabkan kota itu ditinggalkan oleh penduduknya. Atau yang bayangin coba deh kalau kota-kota dikuasai oleh gang ya, narkoba gitu ya, kemudian mereka ya saling perang dan sebagainya. Itu kan jadi kota itu jadi gak nyaman kan. Coba kalau hidup situ mungkin kan pindah aja deh gitu ya. Beberapa misalnya kayak Chernobyl dan sebagainya itu karena adanya kebocoran reaktor nuklir ya sebenarnya. Jadi kota itu tinggalkan oleh penduduknya jadi kota mati ya, kota nekropolis atau senil ini gitu.
Jakarta ntar juga jadi kota mati dong Kak. Ya belum tentu ya. Belum tentu. Walaupun sekarang udah kemacetan tinggi ya, udah macet luar biasa. Ya di mana-mana macet dan sebagainya. Oke. Baik, ini nomor 8. Ada pertanyaan mungkin di kolom chat. Lihat kolom chatnya dulu. Tek 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 tek. Oh, nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita bicara tentang antroposfer. Sek rasio itu apa kan gitu. Nah, kalau kalian lihat ini kan harus dibaca satu persatu. Ya. Jadi sek rasio itu sebenarnya salah. Sek rasio ya, ini tuliskan di mana ya? Jawabannya C. Oh, jadi sebelahnya C aja ya. Mana tadi? Nah, di sini ya. Sek rasio itu sebenarnya rumusnya kan gitu ya. Sek pen tab-nya muncul. Oh ya. Sek rasio rumusnya adalah jumlah laki-laki, pria ya gitu ya, per jumlah wanita dikali dengan 100. Oh, berarti ini per 100 wanita. Jadi wanitanya 100, prianya tergantung nilainya berapa. Sek rasio dengan nilai 100 menandakan jumlah penduduk laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Ya. Nih, kalau lebih dari 100 berarti wanitanya 100 kan? Berarti prianya lebih banyak. Tapi kalau di bawah 100 berarti kan wanitanya 100, laki-lakinya di bawah 100. Jadi lebih banyak wanitanya atau perempuannya. Maka jawabannya adalah yang C. Ya nanti kalau PS-nya nggak selesai berarti TH-nya aja yang kita bahas ya. Gitu. Nah ini soal nomor 10 berkaitan dengan tipe letusan di mana lava yang dikeluarkan cair kental. Gitu. Kemudian tekanan gasnya sangat tinggi. Wow. Gasnya sangat tinggi. Dapur magmanya itu sangat dalam. Oke. Seperti Vesuvius 1906. Mungkin kalian pernah beristilahnya membaca letusan Gunung Vesuvius yang letusannya mampu mengubur kota Pompei. Nah, kota Pompei itu terkubur di situ. Sampai kemudian era tahun berapa ya, itu mulai ditemukan orang ya. Jadi orang itu nggak tahu kalau itu ada kota. Ketika ada yang menggali, ternyata ditemukan situsnya. Dan konon beberapa mayat itu terawetkan ya, jadi kayak patung itu. Itu adalah tipe letusan perak yang sangat dahsyat. Nah nanti kalau kalian ingin lihat tipe letusan itu sebenarnya kekuatan letusan itu sangat dipengaruhi. Ini kalau misalnya gunung berapi, ya dapur magmanya di sini. Semakin besar dapur magmanya atau magma chamber, ya itu nanti semakin kuat letusannya, semakin besar. Kemudian ketika magmanya semakin kental, maka juga akan semakin kuat, ya. Dapur magma yang dalam itu nanti menunjukkan suasananya nanti ada akumulasi energi yang cukup lama karena dalam. Kemudian nanti lubang kepundannya di sini, ini lubang kepundan. Kalau semakin kecil atau ini tertutup, maka nanti letusannya akan semakin kuat gitu. Jadi kalau bacanya gini ya, ini peret nih di sini ya. Maka kalau peret berarti ini cair kental ya. Cair itu masuk ke peret. Terus kemudian tegangan gasnya sangat tinggi gitu. Tapi kalau misalnya Hawaii itu cair encer. Cair encer kemudian tekanan gasnya ini sangat dangkal ya, ini rendah gitu. Itu cara bacanya. Hati-hati dengan di beberapa munculnya gambar yang ada di internet itu ada beberapa kesalahan konsep, jadi nanti kamu pakai ini ya. Jadi ini gambar ini sudah kita edit ya. Yang awalnya tadi di sini adalah sangat dalam ya, di sini sangat dalam di sini. Oke, semacam itu untuk kelas kita kali ini. Waktu juga yang nggak cukup ya. Ini sudah pukul berapa nih? 10:03 ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Atau mungkin sebelum kakak tutup ada pertanyaan mungkin. Silakan.
Ada nggak? Banyak banget loh, ini jumlahnya luar biasa loh. Satu kelasnya itu sampai 20-an ya. Oke. Sesi kedua nanti ada Tidak sejarah. ada tidak ada pertanyaan, Kak. Oh, Menurut saya penjelasan Kakak sudah cukup jelas. oke, ya, sama-sama ya. Baik, sesi kedua nanti ada sejarah, jadi kakak langsung keluar dari room untuk masuk ke kelas yang lain ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.